Pas Adan sih break ada tentang ya, ya kan. Untuk parameternya ya tadi kontak TB ya kan, kemudian uji tuberkulin, yang ketiga adalah berat badannya ya. Berat badannya ini termasuk kondisinya apa? Gizi kurangkah atau gizi buruk? Ya. Nah, kalau termasuk gizi kurang atau berat badan dibandingkan usianya kurang dari 80%, jadi gizi kurang ya, berarti dia termasuk antara -2 sampai -3 yang tadi. Yaitu poinnya 1. Tapi kalau dia sudah mengalami gizi buruk, berarti poinnya 2. Ya, kalau pada pasienmu ini poinnya masih 0 ya, gitu. Kemudian demam lebih dari 2 minggu, poinnya 1. Nah, tadi ada ya, poinnya 1. Batuk kronik lebih dari 2 minggu, poinnya 1. Ya, kemudian pembesaran kelenjarnya, apakah ada atau tidak? Kalau ada, poinnya 1. Nah, tadi ada nggak ya kira-kira pembesaran kelenjarnya ya? Di skenariomu tadi ini, mm-mm, mm-mm. Oh, nggak ada ya. Di pemeriksaan fisiknya tidak ada pembesaran kelenjar ya, jadi poinnya 0. Tuh. Kemudian ada pembekakan tulang sendi atau tidak? Tidak ada, poinnya 0 ya. Kalau ada, poinnya 1. Terus hasil foto teraknya apa? Ya, kalau memang mendukung TBC, poinnya 1. Kalau enggak, 0 ya. Gitu. Nah, tadi berarti poinnya berapa? 3. Oh, pasien ini berat badan atau ketahanan gizinya 1 ya, Dek ya. BB per usianya kurang dari 80%. Karena dia sudah mepet, ya kan? Mepet mau ke -2. Jadi 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 poinnya 6. Ya, jadi scoring TB pada anak pada skenariomu ini jumlahnya 6. Kalau jumlahnya 6, ya kan, biasanya kita anggap pasiennya menderita TBC. Gitu ya. Jadi nanti di bawah ada ya. Terus pemeriksaan bakteriologisnya apa? Kita lakukan cek sputum BTA. Cuman kalau pada anak biasanya sputum BTA susah. Nah, kalau susah biasanya kita lakukan bilas lambung ya, atau kita lakukan induksi sputum. Cuman ini jarang sekali kita lakukan. Ya, biasanya yang kita lakukan ya sesuai dengan scoring TB aja. Jadi berdasarkan klinis dari pasien anaknya. Misalnya gimana? Ya kan, dulu adalah SPS. Sekarang cukup 2 waktu saja ya. Sewaktu dan pagi SP saja. Terus ada periksa TCM ya. TCM ini untuk memeriksa. Sekarang yang awal lah kita lakukan TCM ya. Sekarang beberapa puskesmas sudah memiliki TCM ya. TCM dulu, kalau nggak ada TCM baru BTA ya. Tapi good standarnya tetap kita lakukan kultur. TCM ini fungsinya adalah untuk mengetahui apakah dia ada resistensi rifampicin atau tidak. Sedangkan kalau kultur, kita biasanya menggunakan media apa? Lowenstein Jensen. Tuh, ya. Terus, nah ini ada Lowenstein Jensen. ya Lowenstein Jensen. Terus, kalau BPA ini pewarnaannya pakai Zil Nelson. Ya, pewarnaan BTA-nya pakai Zil Nelson. Nah, ini adalah untuk periksa mantuk atau uji tuberkulin. Jadi, kita lakukan secara intrakutan. Ya, jadi kita ambil kurang lebih 0,01, ya kan? 0,1 cc, ya kan, cairannya. Kita suntikkan di bawah kulit secara intrakutan. Yang kita hitung adalah indurasinya, jadi benjolannya, bukan hiperremisnya, bukan merahnya. Lek merah tok ndak benjol itu negatif. Yang kita hitung ada benjolannya. Lah, benjolannya kalau lebih dari sama dengan 10 mili itu hasilnya positif. Positifnya berarti poinnya berapa? 3 ya tadi ya. Itu kalau gizinya normal. Kalau gizi buruk
dikatakan positif kalau indurasinya lebih dari 5. Gitu ya. Tuh. Oke. Nah, ini hasil foto toraknya ya. Foto toraknya khas, yaitu ada in vibro infiltrat, yaitu di apex paru, dan disertai adanya kavitas ya. Nih, ada kavitas. Itu adalah khas TB, dan rata-rata memang di apex paru. Nah, ini adalah prosedur melakukan uji tuberkulin. Intinya harus steril, nah kan, ambil larutannya 0,1 cc. Ya, ya kan steril. Kemudian kita cek biasanya setelah 3 hari. Ya, jadi ngeceknya 3 hari. Jadi pasiennya itu habis disuntik disuruh pulang. Nah, anaknya nggak boleh ngunyek-ngunyek. Jadi kan memang kan merah ya dan terasa gatal biasanya di sini. Kita nyentiknya biasanya di sini. Ya, dan biasanya merah dan terasa gatal. Nah, anaknya itu nggak boleh ditekan-tekan gini nggak boleh. Ya, atau digaruk nggak boleh. Ya, kalau memang gatal ya cuman diusap gitu aja. Terus kalau mandi, mandi nggak boleh dikosok sampai nemen gini nggak boleh. Cukup ya dibilas, kasih sabun seret gitu aja. Ya, jadi nggak boleh terlalu ditekan. Gitu ya. Nah, nanti setelah 3 hari, 48 sampai 72 jam, biasanya minimal kita 3 hari. Setelah 3 hari, pasiennya disuruh datang ke puskesmas lagi. Nanti kita baca. Ya, kita baca indurasinya. Kira-kira berapa mili. Gitu. Ya. Bisa pakai palpasi, tadi kita raba, bisa pakai ballpoint. Ballpoint kita gambar sini ya. Ujungnya sini kita garisi, ujungnya sini kita garisi, nanti kita ukur pakai penggaris. Kira-kira berapa mili. Ini ya. Kalau lebih dari 10, positif ya. Tapi kalau umpama dia imunokompromis itu pasiennya mungkin anak dengan HIV atau mungkin anak dengan gizi buruk gitu ya. Nah, itu lebih dari 5 mili. Ya, jadi ya kan, ini adalah alur diagnosa pada anak. Ya. Jadi ketika ada anak nih, ada cardinal sign gejala yang kita sebut kita belajar tadi, batuk lebih dari 2 minggu, demam sumur-sumur lebih dari 2 minggu, terutama pada malam hari, dan biasanya keluar keringat malam, ya kan? Terus berat badannya turun dalam 2 bulan terakhir, tambah turun, ada Malaysia low intake, ya kan? Nah, ini ada cardinal sign, maka khas TB. Ini pertama apa? Pemeriksaannya. Kita cek TCM. Nah, karena prosedur terbaru adalah cek TCM. Nah, hasil TCM-nya apa? Gitu ya. Karena beberapa puskesmas sudah ada pemeriksaan TCM. Nah, Surabaya kayaknya ada. Sudah ada semua ya. Kita cek TCM. Kalau hasilnya positif, otomatis pasiennya terkonfirmasi TB anak. Gitu ya. Tuh. Tapi kalau hasilnya negatif, ya kan, pada anak, kan TCM kan menggunakan dahak. Ya, kalau hasilnya negatif, ya kan, kita lakukan uji tuberkulin. Ya, jadi kita lakukan uji tuberkulin. Jadi kalau negatif atau spesimen tidak ada, ya kan, kita lakukan uji tuberkulin. Nah, kita lakukan uji tuberkulin. Tujuannya apa? Untuk scoring TB. Tadi ya, untuk scoring TB. Kalau hasilnya lebih dari 6 nih, ya kan otomatis pasiennya punya ada tanda-tanda TB anak. Berarti pasiennya terkonfirmasi TBC. Jadi kita boleh memberikan terapi OAT, obat anti tuberkulosis. Tapi kalau hasilnya kurang dari 6, kita lihat uji tuberkulinnya positif enggak? Ada kontak TB atau tidak? Kalau ada kontak TB atau uji tuberkulinnya positif meskipun kurang dari 6, kita anggap dan ada tanda-tanda klinis TBC, maka kita boleh menganggap pasiennya menderita TB anak. Jadi kita boleh memberikan OAT. Ya. Nah, tapi
Kalau ternyata uji tuberkulinnya negatif, ya jadi kurang dari 10, ya kan? Dan tidak ada kontak dari pasien TBC, maka apa? Kita observasi. Observasinya apa? Kita berikan obat-obatan batuk pilek biasa. Jadi kita berikan obat flu, batuk pileknya gitu. Antibiotiknya kita kasih antibiotik umum yaitu amoksisilin gitu ya. Kita observasi selama 2 minggu. Ketika kita observasi, ternyata batuknya hilang, kondisinya membaik, berarti itu bukan TBC. Tapi ketika dia ternyata diobservasi dan menetap keluhannya dan tidak membaik, kita boleh menganggap bahwasannya pasiennya menderita TBC. Jadi kita observasi selama 2 minggu dulu. Baru kita berikan terapi OAT. Gitu ya. Tuh. Tapi kalau umpama vaskesnya tidak ada akses foto ronsen, tidak ada uji tuberkulin, ya kan? Berarti kita cek aja kira-kira nih pasiennya ada kontak dengan pasien TBC atau tidak. Kalau tidak ada kontak atau kontaknya tidak jelas, kita observasi 2 minggu. Kita obati sesuai dengan obat flu biasa. Ya, tapi kalau ada kontak dengan pasien yang menderita dengan TBC, kita boleh menganggap bahwasanya pasiennya menderita TB. Jadi kita boleh memberikan terapi OAT. Gitu ya. Tuh. Ya, jadi ada beberapa alurnya. Nah, itu adalah untuk alur diagnosis TB pada anak. Apakah ada pertanyaan dengan scoring TB tadi? Aman, Mas. Aman. Nah, sekarang tata laksananya. Tata laksana anak itu ada 2. Ya, ada pengobatan. Kalau pengobatan berarti anaknya terkonfirmasi menderita TBC. Tapi kalau profilaksis adalah pencegahan. Biasanya kita berikan profilaksis pada anak-anak yang ternyata orang tuanya menderita TBC, tapi hasil anaknya negatif. Ya, jadi scoringnya kurang dari 6, tuberkulinnya negatif, ya kan? Biasanya kita berikan profilaksis untuk pencegahan. Gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah prinsip pengobatan. Jadi prinsip pengobatan anak sama dewasa itu sama ya. Jadi dia untuk menyembuhkan, mencegah kematian, mencegah TB relapse, menurunkan transmisi, ya kan? Dan sampai dengan reservasi sumber infeksi. Gitu. Cuman perlu dicatat bahwasannya TBC anak itu tidak menular. Ya, jadi TBC anak, jadi anak itu tidak bisa menularkan ke anak yang lain. Ya, jadi anak-anak itu dapatnya dari mana? Dari orang dewasa. Gitu ya. Jadi anak-anak itu tertular dari orang dewasa. Jadi kalau TB anak itu tidak bisa nular ke anak lain. Karena kan anak-anak kan tidak bisa dahak atau nggak bisa ngidu. Gitu loh. Gampangannya kayak gitu. Jadi dia tidak bisa menularkan. Kecuali anaknya sudah gede, sudah SD, sudah bisa mengeluarkan sputum. Nah, itu baru bisa menularkan. Kayak gitu. Paham ya? Tuh. Nah, tata laksana, ya kan, pada TB anak. Nah, ini ada tadi obatnya ya, RHZE. Ini adalah untuk dosis hariannya ya. Kalau di isoniazid adalah 7-15, ya kan, per kilogram berat badan per hari. Kemudian rifampicin 10-20. Kemudian pirazinamid 30-40. Etambutol 15-25. Itu ya. Nah, sebelum kita belajar kombinasi, kita harus tahu
ya kan? Dosis-dosisnya ini. Karena kalau pada anak kita tergantung dari berat badannya. Biasanya kita ambil tengah-tengah saja. Kalau isoniazid karena 7 sampai 15 kita ambil 10. Ya, rifampicin kita ambil 5. Pirazinamid kita ambil 3. Etambutol kita ambil 20. Nah, setelah kita tahu obat-obat dan dosisnya, kita juga harus tahu efek samping dari pemberian obat ini. Ya kan? Isoniazid H. Dia biasanya efeknya kemana? Ke saraf. Ya, jadi dia lebih ke neuritis perifer. Jadi tangannya geringgingan, ada gangguan saraf, tremor, gitu ya. Kemudian rifampicin, depannya R. Ya, ingat-ingat aja red, merah. Jadi nanti kencingnya warnanya merah atau oranye. Jadi ketika anaknya kencingnya merah, jangan kaget. Karena itu efek samping dari rifampicin, R, red. Gitu ya. Terus P, pirazinamid. Z. Z ini adalah yang paling hepatotoksik. Ya kan? Isoniazid, rifampicin, pirazinamid, semuanya ini hepatotoksik. Jadi dia bisa menyerang liver. Tapi yang paling toksisitasnya paling tinggi adalah pirazinamid. Di paling hepatotoksik adalah pirazinamid. Selain itu, dia bisa menyebabkan nyeri sendi. Kenapa nyeri sendi? P. Pirazinamid. Ingat pirai. Pirai adalah asam urat. Ya, jadi dia bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darahnya. Sehingga dia bisa menyebabkan antralgia, nyeri-nyeri sendi. Gitu ya. Etambutol. Ingat aja I. Ya, mata. Nah, mata, ya kan? Berarti efek sampingnya apa? Mata. Etambutol mata. Jadi dia bisa efek sampingnya ke mata. Bisa menyebabkan buta warna yang paling seringnya. Atau mungkin kelainan mata yang lain. Nah, makanya kalau pada anak-anak, ya kan, regimen terapinya itu tidak diberikan etambutol. Ya, jadi makanya Kombipack terapi TBC pada anak tidak diberikan etambutol. Kenapa? Karena efek sampingnya ke mata. Nanti kasihan anaknya. Ketika dewasa anaknya buta warna. Gak iso mlebu polisi, gak iso mlebu TNI sakno ya. Gitu. Gak iso mlebu yang lain ya. Semi-semi kedinasan ndak bisa semua. Nah, karena ada buta warna. Itu ya, jadi enggak boleh. Makanya Kombipack dari eh, anak-anak itu adalah rifampicin, isoniazid, dan pirazinamid saja. Jadi RHZ dan RH saja. Jadi E-nya diilangi. Gitu ya. Tuh. Nah, ini ya. Jadi ketika kita nih, ya kan, OAT pada anak tetap pengobatannya adalah 6 bulan. Ya, jadi OAT anak pengobatannya tetap 6 bulan. Regimennya gimana? Yaitu 2 HR Z plus 4 HR 3. Gini ya. Jadi 2 isoniazid rifampicin pirazinamid selama 2 bulan, 4 bulannya, yaitu rifampicin dan isoniazid. Nah, 2 bulan pertama ini disebut dengan fase intensif. Ya, jadi 2 bulan pertama disebut dengan fase intensif. Sedangkan 4 bulan selanjutnya itu namanya fase lanjutan.
Makanya total pengobatan TBC pada anak adalah 6 bulan. Ini ya, gitu. Oke. Tuh. Nah, ini adalah ada kombipak terapi. Jadi ada namanya KDT ya atau FDC. Ya, FDC. Jadi di dalam satu pil obat itu dia sudah ada isinya rifampicin, isoniazid, pyrazinamid. Ya, jadi isoniazidnya isinya 50, rifampicinnya 275 miligram, pyrazinamidnya 150. Tinggal kita lihat berat badan anaknya. Nah, nah, berat badan anaknya di skenario ini berapa? 8 kilo. Ya kan? Berarti obat dari KDT-nya berapa? 2 tablet. Gitu ya. Jadi sehari pasiennya disuruh minum 2 tablet sehari. Jadi 2 tablet itu tidak dicicil pagi satu, sore satu, tidak. Biasanya minumnya di malam hari. Di malam hari langsung 2 tablet. Gitu ya. Jadi langsung 2 tablet. Diminum selama 2. Setelah itu, ya kan setiap bulan, ya kan setiap kontrol itu kita evaluasi berat badan anaknya. Kenapa? Karena salah satu efek samping dari pengobatan TBC adalah terdapat peningkatan berat badan. Lek terdapat peningkatan berat badan berarti pengobatannya mulai berhasil, ada efeknya. Makanya kita suruh kontrol, kadang 2 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali. Kalau fase intensif biasanya 2 minggu sekali. Jadi sambil kita monitoring berat badan sama status gizinya. Nah, tiba-tiba berat badannya naik jadi 13. Ya sudah sesuai dengan ini ya. Kalau 13 berarti 3 tablet. Berarti dosis dari FDC ataupun KDT-nya sudah meningkat. Karena sesuai dengan berat badannya. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini ya kan untuk regimennya. Biasanya cukup TB klinis ini adalah TB paru ya, atau TB kelenjar ini yang sering pada anak. Jadi 2 poin ini yang atas ini sering pada anak ya. Nih. Sedangkan yang lain ini ada tapi jarang. Meningitis TB ya ini lebih lama lagi ya, 12 bulan. Ya, miliar juga 12 bulan. Ya, ekstra paru yang lainnya. Sampai pengobatan sini dan efek samping pemberiannya ada pertanyaan atau tidak, Dek? Sementara enggak, Mas. Ada ya. Nanti kan sudah tak singgung juga dengan skenario juga ya. Jadi kalau di skenario ya kan kita pakai dosisnya adalah yang ini ya. Ketutup. Ini ya. Yang 8 kilo ya karena berat badannya dia 8 kilo. Tuh. Oke, ini tambahan aja ya, Dek ya. Tambahan. Karena di skenariomu, ya kan, status gizinya normal. Nah, kalau nih, ya kan, kalau umpama tadi status gizinya kurang dari -3, otomatis pasiennya gizi buruk. Nah, kalau pasiennya menderita gizi buruk, anaknya menderita gizi buruk, ada 10 tata laksana. Ya, pada pasien atau anak-anak yang gizi. Ya, nah apa saja itu? Ya kan? Dia terdiri dari 3 fase. Ya, jadi fasenya ada 3 ya. Ada stabilisasi fase pertama, yang kedua adalah transisi, yang ketiga rehabilitasi. Ya, tindak lanjut ini gabungan dari rehab. Ya, stabilisasi biasanya kita lakukan pada minggu pertama. Ya, jadi biasanya pada hari pertama sampai ke 3. Fase stabilisasi ini penting. Ya,
Karena biasanya pasiennya lemes, diare, dan sebagainya. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita harus mencegah ini. 3 poin utama ini, ya kan, fase stabilisasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Ya, jadi 3 poin ini. Ya, jadi kita cegah hipoglikemi. Jadi pasiennya dengan gizi buruk rata-rata hipoglikemi ya. Kita cegah hipoglikeminya, cegah hipoterminya, dan cegah dehidrasi. Harus 3 ini dulu. Ketika 3 ini aman, baru tata laksana yang lain. Ya kan? Kan kalau kita rehidrasi, otomatis elektrolitnya tergantikan. Mencegah atasi gangguan elektrolit sambil nunggu hasil labnya. Ketika hasil labnya dia leukositosis, ya kan, otomatis kita obati infeksi. Gitu ya. Jadi yang penting adalah 3 atas ini kalau ketika pada fase stabilisasi. Nah, ketika 5 ini sudah terpenuhi pada fase stabilisasi, baru kita lakukan tambahan yaitu fase transisi. Fase transisi biasanya kita tambahkan, ya kan? Untuk makanan-makanannya kita stimulus untuk mengejar ketertinggalan tumbuh kembangnya. Regimen dari makanan dietnya kita tambah. Makanya ketika fase stabilisasi, regimen diet nutrisinya adalah F75. Ya, F75 itu apa? Wah, banyak regimennya, proteinnya sekian, dan sebagainya. Jadi tidak perlu tahu, nice to know saja. Nanti dipelajari detail ketika koas. Nah, ketika transisi, ya kan, yaitu F7, F100. Sorry ya, transisi rehab F100. Gitu ya. Nah, ketika rehabnya ini, ya kan, biasanya kita tambah zat-zat mikro. Biasanya kita tambah dengan zat besi. Karena kalau pada anak-anak dengan stunting, ya kan, anak-anak dengan gizi buruk, rata-rata mengalami anemia defisiensi besi. Ya, jadi zat besinya kurang. Iya. Kenapa kok nggak dikasih pada stabilisasi? Tahu nggak alasannya? Kenapa? Tahu nggak? Hmm? Apa kira-kira? Nggak tahu, Mas. Karena zat besi, ya kan, efek sampingnya Mhm. apa? Kalau kita minum tablet besi, efek sampingnya apa? Mual, muntah. Mau muntah. Kalau kita kasih dari awal, kondisinya tidak stabil, tambah muntah, muntah. Nek muntah otomatis ya kan kondisi-kondisi stabilisasinya tidak teratasi, sulit teratasi. Makanya kita berikan ketika pasiennya sudah stabil, yaitu kita berikan pada fase rehabilitasi. Gitu ya, sambil kita beri makanan, nutrisinya dikejar dan stimulasi ya, dan kita ajarkan ke orang tua ya cara stimulus tumbuh kembang yang baik ya, seperti Denver atau KPSP yang atas tadi. Gitu ya. Nah, yang monitoring apa? Ya ini ya mual, muntahnya. Ya, intake dan outputnya ya, gitu. Jadi makanan yang masuk dan keluarnya dimonitoring, termasuk diare. Ya, pasiennya masih diare enggak? Lek diare terus-terusan yo percuma ya, makanannya masuk tapi dikeluarkan banyak. Gitu ya. Terus sambil kita monitoring berat badannya. Jadi seminggu sekali ditimbang berat badannya sudah mulai naik atau belum. Lek ada mulai naik berarti dia sudah mulai ada perbaikan. Gitu ya. Nah, ini adalah penjelasan lebih detailnya. Gitu. Jadi kalau yang pertama hipoglikemi, ya kan? Kita lihat dulu ya anaknya ini sadar atau tidak.
Kalau sadar, kita tambahkan glukosa atau gulanya secara per orang. Kita tambahkan air, gula. Tapi kalau tidak sadar, kita kasih secara IV line, bolus, ya. Gitu. Sambil dievaluasi cek GDA berulang. Kalau hipotermi berarti kita hangatkan, kita hangatkan di mana? Di inkubator. Gitu ya. Kalau dehidrasi, biasanya kalau anak-anak kita berikan reso, kita grojok dulu 5 mili per kilogram berat badan, ya kan? Kemudian kita kasih resoma. Gitu ya, ini dosisnya ya 5 sampai 10 mili per kg/BB per jam. Kita ganti cairannya pakai cairan resoma. Itu kalau dehidrasi. Elektrolit ini sudah mengganti sesuai resoma. Jadi kita kasih cairan ini, otomatis kita juga mengobati gangguan keseimbangan elektrolit. Ya, pokoknya kita jaga tidak boleh terlalu berlebihan. Lek cairannya berlebihan, biasanya anaknya dadi bengkak. Anaknya bengkak, ya wis kita kasih diuretik, kita keluarkan lagi cairannya. Makanya harus seimbang, harus benar, ya. Gitu. Terus infeksi, infeksinya apa? Ya kita kasih antibiotik. Antibiotiknya biasanya kita berikan untuk lini pertamanya yang spektrum luas dulu. Entah itu amoksisilin atau kalau umpama di rumah sakit bisa kita kasih ceftriaxone. Ya, ampicillin, ceftriaxone. Nah, itu yang paling sering kita gunakan ya. Ampicillin, amoksisilin ini ya, atau gentamisin ini juga lumayan sering. Gitu. Kloram jarang sekali kita gunakan ya. Karena kloram kalau pada anak-anak yang belum di atas 2 tahun, dia bisa menyebabkan apa? Depresi sumsum tulang. Bahaya. Tuh. Biasanya yang aman ya ampicillin. Kalau di rumah sakit seringnya ampicillin, gentamisin. Tuh. Terus zat mikro. Ya zat mikro ini adalah zat-zat mineral kecil-kecil ya. Tambahan asam folat, zinc, vitamin A. Nah, ini ditambahkan ke adiknya. Tuh. Terus ini makanan tadi ya. Nah, itu hitungannya. Kalau stabilisasi tadi kan F75. Ini hitungannya ya, energinya 80 sampai 100 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi dihitung. Ya, proteinnya harus terpenuhi 1 sampai 1,5. Cairannya 130. Ya, kalau transisi berarti pada minggu ke-2 kan tadi kan. Nah, sampai 14 hari kan. Nah, ini energinya 100 sampai 150, proteinnya 2 sampai 3. Dengan cairannya 105. Rehab ya kan, energinya 150 sampai 220, proteinnya 3 sampai 4. Terus tumbuh kejar ya kan. Kita evaluasi dari pemberian makanannya ini kira-kira berat badannya bagaimana. Ya, kan tujuannya pemberian energi sesuai dengan takal ini kan untuk mengejar tumbuh kembang anak. Tetap kita evaluasi berat badan per tinggi badannya. Gitu ya. Kalau ya kan evaluasi naiknya kurang dari 5 gram, ya kan, jadi kurang dari 5 gram per hari, biasanya berarti kurang. Makanannya perlu ditambah. Jadi dinilai ulang kelengkapan dari makanannya. Ya, kalau sedang berarti kan 5 sampai 10 gram per hari. Kalau 5 sampai 10 gram per hari, nah kita periksa targetnya. Kira-kira sudah tercukupi atau belum. Nah, sudah tercukupi ya lanjutkan, enggak apa-apa. Tapi yang bagus, ya kan, kalau dia lebih dari 10 gram per, gitu ya. Cuman hati-hati. Kalau kebanyakan bisa menyebabkan obesitas. Ya, jadi yang cukup, yang evaluasi yang bagus, yang sedang ini ya standar. Ya, tidak terlalu kekurangan, tidak terlalu berlebihan. Tuh. Selanjutnya adalah stimulus. Ya, kita ajarkan stimulus adiknya ya, kita ajari untuk menggenggam ya.
Itu. Jadi kalau anak-anak ya berikan kasih sayang, lingkungan yang ceria, ya terapi bermain, ya kita kasih balok-balok kayu supaya pasiennya mau aktivitas. Ya, gitu ya. Ini semua juga atas keterlibatan seorang ibu. Jadi ibunya di rumah yang harus diedukasi tentang nutrisinya, stimulusnya, ya kan? Dan ketika ada demam harus stimulusnya gimana? Sesuai dengan tumbuh kembang tadi ya, sesuai dengan KPSP atau Denver tadi. Kita ajarkan itu. Oke. Nah, itu untuk skenario 2. Sampai sini ada pertanyaan. Ya, ini Hmm, sementara belum ada sih, Mas. belum ada ya. Oke, kalau memang belum ada, berarti untuk pertemuan hari ini tak cukupkan sekian ya, Dik ya. Tuh, oke. Kita tutup dengan